Ya, kembali lagi dengan saya Andrian Jonathan Arifin dengan NIM 67 2019 070. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh routing. Seperti yang Anda dapat lihat di layar PPT saya, berikut merupakan salah satu contoh dalam routing data. Di sini saya diharuskan menjelaskan setting masing-masing router di atas, sehingga laptop dapat mengakses internet. Cara kerjanya, agar laptop dapat terhubung ke internet, maka laptop harus mengirim pesan ke router 5. Dari router 5 harus mengirim pesan ke router 4. Dari router 4 harus mengirim pesan ke router 3. Dari router 3 harus mengirim pesan ke router 2. Dari router 2 harus mengirim pesan ke router 1 hingga dari router 1 sampai ke internet. Dari laptop ke router 5. Laptop jika ingin ke internet harus melalui router 5 dahulu. Maka default gateway harus diset ke router 5 dengan menggunakan IP 10.10.15.1 karena yang satu segmen dengan laptop. Dari router 5 ke router 4. Dari router 5 jika ingin ke internet harus melalui router 4 dahulu. Maka default gateway harus diset ke router 4 dengan menggunakan IP 10.10.14.1 karena yang satu segmen dengan router 5. Dari router 4 ke router 3. Router 4 jika ingin ke internet harus melalui router 3 dahulu, maka default gateway harus diset ke router 3 dengan menggunakan IP 10.10.13.1 karena yang satu segmen dengan router 4. Dari router 3 ke router 2. Router 3 jika ingin ke internet harus melalui router 2 dahulu, maka default gateway harus diset ke router 2 dengan menggunakan 10.10.12.1 karena yang satu segmen dengan router 3. Dari router 2 ke router 1. Router 2 jika ingin ke internet harus melalui router 1 dahulu, maka default gateway harus diset ke router 1 dengan menggunakan IP 10.10.11.1 karena yang satu segmen dengan router 2. Berikut merupakan full setting untuk masing-masing router. Di router 1, dengan menggunakan dynamic destination address 10.10.10.0 dengan pref source 10.10.10.2. Lalu ada dynamic lagi dengan destination address 10.10.11.0 dengan pref source 10.10.11.1. Lalu dengan tipe static dengan destination address 0.0.0.0 dengan gateway 10.10.10.1. Tipe static selanjutnya destination address 10.10.12.0 dengan gateway 10.10.11.2. Dengan tipe static yang lainnya dengan destination 10.10.13.0 gateway 10.10.11.2. Di router 2 memiliki settingan dynamic pertama dengan destination address 10.10.11.0 pref source 10.10.11.2. Tipe dynamic kedua, destination address 10.10.12.0 dengan pref source 10.10.12.1. Tipe static, destination address 0.0.0.0 dengan gateway 10.10.11.1. Static tipe kedua, destination address 10.10.13.0 dengan gateway 10.10.12.2. Lalu settingan di router 3 dengan tipe dynamic dengan destination address 10.10.12.0 pref source 10.10.12.2. Lalu ada dengan tipe dynamic juga dengan destination address 10.10.13.0 dengan pref source 10.10.13.1. Dengan tipe static dari destination 0.0.0.0 gateway 10.10.12.1. Lalu settingan di router 4 tipe dynamic destination address 10.10.13.0
13.0 pref source 10.10.13.2. Tipe dinamik lainnya, destination address 10.10.14.0 pref source 10.10.14.1. Tipe static, destination address 0.0.0.0, gateway 10.10.13.1. Full setting bagian kedua, yaitu router 5. Router 5 memiliki settingan dengan tipe dynamic destination address 10.10.14.0, pref source 10.10.14.2 dengan tipe dynamic destination address 10.10.15.0, pref source 10.10.15.1. Dengan tipe static destination address 10.0.0.0, gateway 10.10.15.1. Lalu laptop menggunakan IP 10.10.15.100 dengan settingan tipe dynamic destination address 10.10.15.0, pref source 10.10.15.2 dengan tipe static destination address 0.0.0.0, gateway 10.10.15.1. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai routing data terhadap permasalahan yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Andrian Jonathan Arifin undur diri. Terima kasih.